Dwi, kita tahu PLN sempat mengalami oversupply di tahun lalu begitu. Lalu bagaimana dengan di tahun ini? Apakah sudah terlihat ada potensi kembali terjadinya oversupply atau memang sudah mulai terserap di pertengahan tahun ini? Ya, setelah COVID ini alhamdulillah bahwa pertumbuhan dimanakan listrik itu cukup tinggi ya, bahkan melebihi ekspektasi kami dari sebelumnya karena waktu COVID kami mengantisipasi penurunan demand yang sangat besar, tapi rupanya tidak terjadi ya. Ada pergeseran perilaku barangkali dari rumah tangga yang awalnya di kantor kemudian di rumah itu juga cukup membantu. Tapi setelah masa pandemi dinyatakan berakhir sebenarnya pertumbuhan listriknya, permintaan akan listrik itu sangat tinggi sehingga kemudian yang kekhawatiran kami juga yang sering disebut sebagai oversupply itu pada akhirnya bisa diredam gitu ya. Jadi bahkan di tahun-tahun ini kalau kita bicara di Jawa memang masih ada listrik yang cukup untuk kemudian mendukung atau mensuplai kebutuhan masyarakat. Sementara di luar Jawa mungkin kita juga harus mulai menyiapkan langkah-langkah berikutnya karena ternyata tadi di luar ekspektasi pertumbuhan suplai listrik dan pertumbuhan demand dari masyarakat itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau dibilang apakah ini masih terjadi oversupply di tahun ini, saya rasa kita bisa menyampaikan bahwa listriknya terutama di Jawa ini masih dalam kondisi yang sangat cukup. Baik, artinya ini bukan menjadi salah satu tantangan pengelolaan keuangan di tahun ini? Ya, bisa dibilang malah justru kita sebenarnya kesempatan untuk mendorong penjualan yang lebih tinggi dari sisi PLN-nya. Kami di PLN Nusantara Power sebagai subholding, bagi kami adalah bagaimana kemudian menyediakan power plant kami dalam kondisi tetap sehat dan beroperasi dengan baik sehingga kemudian ketika PLN nge-boost penjualannya kami juga siap aset-aset kami. Baik, kita akan beralih ke Ibu Farida. Ibu Farida, apakah dalam jangka panjang PTBA ini berencana untuk meninggalkan seluruhnya lini bisnis di batu bara dan beralih ke energi baru terbarukan? Atau menurut Ibu ke depannya energi fosil seperti batu bara ini akan berjalan berdampingan dengan energi baru terbarukan? Baik, kalau dari sisi PTBA sendiri sebetulnya kita sendiri sekarang sudah mulai menjajaki kemungkinan bisnis di luar dari kegiatan yang core bisnis kita yaitu batu bara. Tadi kami sudah sampaikan untuk terkait dengan energi kita tidak hanya mengandalkan PLTU yang sudah diproduksi sekarang, tapi kami juga sudah mulai melihat penjajakan dari sisi tenaga surya atau PLTS. Nah, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa sebetulnya ini harus terus kita tingkatkan. Tidak hanya dari sisi PLTS tetapi juga dari beberapa hal yang terkait lainnya. Nah, apakah bisnis ini akan berjalan berdampingan? Kami rasa ini kita bisa jalankan secara berdampingan, terutama dalam jangka waktu yang dekat ini. Karena tentu saja kita lihat potensi peningkatan harga batu bara itu juga masih melihatnya secara optimis. Dan kita juga melihat bahwa perusahaan batu bara ini bisa memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat sosial lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, selain daripada itu juga kami mungkin bisa sampaikan bahwa apa yang sudah kami lakukan untuk melakukan reduce dari dekarbonisasi ini sudah ada 3 hal besaran. Yang pertama dari sisi dekarbonisasi untuk elektrifikasi. Tadi kami sudah sampaikan beberapa alat kami sudah mulai melakukan perubahan. Dan kedua adalah dari renewable energy business. Seperti halnya tadi yang sudah kami sampaikan juga mengenai PLTS. Dan yang ketiga adalah mengenai reklamasi dan revegetasi dari beberapa kegiatan penambangan kami. Nah, dari situ sebetulnya apa dampak yang sudah kita lihat? Yang pertama adalah dari sisi reklamasi. Reklamasi sendiri sebetulnya kami sudah melakukan sekitar 2.271 hektar dari sisi pertambangan yang sudah kami reklamasikan. Jadi tidak hanya kegiatan penambangannya saja, tetapi reklamasinya juga kami lakukan. Lalu kemudian di sisi area kami di Lampung misalnya, itu kami juga sudah melakukan beberapa konservasi, seperti misalnya koral dan mangrove, itu kita juga sudah melakukan sebesar 1.200 hektar. Lalu kemudian di sisi aliran sungai, daerah aliran sungai,
itu kami sudah melakukan beberapa kegiatan, tidak hanya di daerah Sumatera saja, tetapi juga ada di daerah Yogyakarta, utamanya memang di Sumatera Selatan sebagai daerah penambangan kami. Itu bahkan bisa mencapai 4.855 hektar kita melakukan perbaikan dari sisi daerah aliran sungai. Dan kemudian dari sisi emisi reduction itu kita sudah bisa melakukan emisi sekitar 16,3%. Dan kemudian lagi juga kita bisa sampaikan bahwa seluruh aliran air yang sudah dilakukan dari proses penambangan itu kami melakukan water treatment. Water treatment ini kapasitinya sekitar 5,5 juta. Dan untuk itu maka PTBA juga sangat bersyukur karena kita sudah bisa memperoleh award proper. Ini adalah untuk yang 11 kalinya PTBA memperoleh itu. Karena kita konsisten untuk bisa melakukan kegiatan pasca tambang yang bisa membantu dari sisi lingkungan. Jadi kami sangat optimis sebetulnya kegiatan yang sifatnya non-core kami, itu kami terus galakan, tetapi yang untuk core juga kami tingkatkan, supaya bisa membantu kesemuanya, termasuk juga elektrifikasi yang memang masih sangat kita butuhkan saat ini. Terima kasih. Baik, Ibu Farida, di tengah sangat volatilnya pergerakan harga batubara global, seperti apa harapan untuk pertumbuhan perusahaan di tahun 2024 ini? Baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat ya, cyclical batubara ini volatility-nya sangat tajam ya. Tetapi kami untuk tahun 2024 ini masih sangat optimis bahwa harga dari batubara ini tidak menukik, harapannya tidak menukik tajam, tapi juga bisa lebih flat atau lebih stabil. Dikarenakan memang sebetulnya di ekspor kami pun demand-nya masih cukup besar, sehingga di luar sana pun beberapa negara memang masih sangat membutuhkan batu bara. Untuk itu kami berharap juga harga batu bara di tahun 2024 ini relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, apabila nantinya kemudian timbul konflik-konflik politik di geopolitik khususnya, memang itu biasanya akan berpengaruh kepada harga batu bara, tergantung bagaimana nanti menyikapinya. Nah, kami sangat optimis untuk itu, dan tapi di lain sisi untuk green energy-nya juga kami akan terus tetap tingkatkan. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Farida Tamrin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bukit Asam, serta Direktur Keuangan PLN Nusantara Power, Bapak Dwi Hartono, sudah bersama kami hingga di penghujung segmen khusus CFO Forum kali ini. Semoga target dan rencana bisnis yang dipersiapkan bisa lancar. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.